bahwa kita wajib meyakini akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan ini adalah keyakinan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita yakin di hati kita, maka hati kita sedang beribadah. Sehingga ini adalah ibadah yang sangat mudah. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak mau meyakininya atau dia mengingkarinya, maka itu membatalkan keimanan. Karena berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, yang sangat banyak, dan mendustakan ijma' ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman termasuk kekufuran. Kita lanjutkan. Di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun? Di dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Masih Isa putra Maryam di Menara Putih di timur kota Damaskus. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di masa beliau hidup, Menara Putih ini sudah ada di timur kota Damaskus. Disitulah Nabi Isa alaihissalam akan turun sambil beliau berpegangan pada dua sayap malaikat. Dan ketika beliau turun, kondisi kaum muslimin dalam keadaan genting, sedang dikepung, diblokir pergerakan mereka oleh Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Semua orang-orang kafir bersatu menyerang kaum muslimin di bawah kepemimpinan Dajjal. Seluruh dunia bersatu memerangi umat Islam. Jadi luar biasa kondisi ketika itu, sangat genting. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yafirrul muslimuna ila Jabalid Dukhan bisyam. Kaum muslimin lari ke gunung Ad-Dukhan di negeri Syam. Fayatihimud Dajjal, maka Dajjal pun mendatangi mereka. Artinya mereka lari, masih dikejar. Wa yuhasiruhum, Dajjal pun mengepung mereka bersama dengan tentara-tentaranya. Fayashtaddu hisaruhum wa yujhiduhum jahdan syadida. Maka Dajjal dan pasukannya mengepung mereka secara ketat dan memberikan tekanan yang keras. Kondisi sudah sangat genting. Thumma yanzilu Isa bin Maryam, maka turunlah
Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Fayunadi minas sahar. Lalu beliau menyeru di waktu sahur, waktu menjelang subuh. Fayaqul, seraya berkata, ya ayuhan nas, ma yamna'ukum minal khuruj ilal kadzabil khabith. Wahai manusia, apalagi yang menghalangi kalian untuk keluar memerangi pendusta besar lagi sangat keji ini, yaitu Dajjal. Fayaqulun, namun orang-orang berkata ketika itu, hadza rajulun jinni, ini adalah jin. Maksudnya mereka belum benar-benar mengenali Nabi Isa alaihissalam, masih ragu, mengira itu adalah jin yang menyerupai beliau. Dalam riwayat yang lain dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tusibuhum maja'atun syadidah, ay min hisarid dajjal. Kaum muslimin ketika itu tertimpa kelaparan yang dahsyat akibat dari pengepungan Dajjal. Wajahdun syadidun, mereka merasakan kesulitan yang besar. Hatta inna ahadahum la yuhriku watara qausihi fayakuluhu, sampai seorang dari mereka membakar tali busur panahnya lalu dia memakannya. Jadi diboikot, diblokir, pasokan makanan, pasokan air tidak diberikan, diblokir oleh Dajjal dan pasukannya. Kondisi sudah sangat genting. Fabainama hum kadzalik idz nada munadin minas sahar. Tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, terdengar suara orang yang berseru di waktu sahur, waktu menjelang subuh. Ya ayuhan nas atakumul gauth, wahai manusia, telah datang kepadamu pertolongan, thalathan, sebanyak 3 kali. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka kemudian berkata kepada sebagian yang lain, inna hadza la sautu rajulin syab'an, ini adalah suara orang yang sudah kenyang. Karena mereka ketika itu lemah. Ketika mereka mendengar suara besar, berarti mereka berkesimpulan orang ini lagi kenyang, karena mereka sedang kelaparan. Jadi intinya, keadaan kaum muslimin menjelang turunnya Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi genting karena diperangi oleh Dajjal dan bala tentaranya. Jadi luar biasa kesabaran kaum muslimin ketika itu, karena pilihannya cuma 2, menjadi pengikut Dajjal atau tetap beriman tapi menderita. Maka mereka memilih tetap beriman meskipun menderita dan terkepung. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Penulis juga menyebutkan hikmah-hikmah yang disebutkan para ulama dari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada 2 hikmah yang terbesar. Yang pertama, untuk membantah orang-orang Yahudi dan memerangi mereka, karena mereka mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 157-158.
wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dan ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantah mereka, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh beliau, tidak pula mereka menyalib beliau, akan tetapi hanya diserupakan terhadap mereka. Dan ini termasuk makar Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh benar-benar berada dalam keraguan tentangnya. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adz dzann, mereka tidak punya ilmu tentang itu kecuali hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yakina, mereka pun tidak yakin telah membunuh beliau. Meskipun orang-orang Yahudi mengklaim telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, telah menyalib orang yang serupa dengan beliau, tapi sebenarnya mereka tidak yakin. Barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah telah mengangkat beliau kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha hikmah. Maka di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kebenarannya, dan akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa lah yang akan membunuh mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, pengikut utama Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Mereka mengenakan jubah tebal bergaris-garis. Dalam riwayat yang lain, sab'una alfan alaihim at-tijan, 70.000 orang Yahudi yang mengenakan mahkota bermutiara. Maka Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal sampai ke satu tempat yang disebut Bab Lut. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, dia pun meleleh. Kata Nabi SAW, andai dia cuma melihat Nabi Isa saja, dia pasti mati. Meleleh terus meleleh sampai habis, seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Maka Nabi SAW mengejarnya dan membunuhnya. Orang-orang yang beriman juga ikut mengejar dan membunuh orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut utama Dajjal, sampai batu-batu dan pohon-pohon pun berbicara ketika itu, mengatakan, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon Al-Gharqad, karena itu pohonnya orang Yahudi. Nah, kata para ulama, sebagaimana dahulu mereka mencari-cari Nabi Isa alaihissalam ke sana kemari untuk membunuh beliau, maka di akhir zaman
mereka dicari-cari oleh umat Islam sampai pohon-pohon dan batu-batu pun berbicara, menunjukkan kepada umat Islam ini ada orang Yahudi, bunuhlah mereka. Rasulullah SAW juga menyebutkan kondisi ketika Nabi Isa alaihissalam keluar. Yakhrujud dajjal fi khafqatin minad din wa idbarin minal ilm. Dajjal akan keluar pada saat agama dalam keadaan lemah dan pada saat itu ilmu ditinggalkan. Setelah itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Maka fayantalikuna faidahum bi Isa bin Maryam. Kaum muslimin pun keluar. Mereka menyaksikan Nabi Isa putra Maryam alaihi salam sudah ada. Fatuqamu shalah. Lalu akan ditegakkan salat subuh. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada beliau, taqaddam ya ruhallah, majulah wahai ruhnya Allah, untuk menjadi imam. Maksud Isa ruhullah, ruhnya Allah, artinya beliau memiliki ruh yang Allah ciptakan. Fayaqul, namun beliau berkata, liyataqaddam imamukum falyusalli bikum. Hendaklah imam kalian yang maju untuk menjadi imam kalian. Fa idza shalla salata subh kharaju ilaihi. Ketika mereka sudah salat subuh, mereka pun keluar menuju kepada Dajjal untuk berperang. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahina yaral kadzab yanmathu kama yanmathul milh fil ma. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, dia pun meleleh seperti garam meleleh di dalam air. Fayamshi ilaihi fayaqtuluhu. Maka Nabi Isa alaihissalam menuju kepadanya lalu membunuhnya. Hatta inna syajara wal hajara yunadi, sampai-sampai pepohonan dan batu-batuan memanggil, ya ruhallah hadza yahudiyun, wahai ruh Allah, ini ada Yahudi, bunuhlah dia. Fala yatruk mimman kana yatba'uhu ahadan illa qatalahu. Maka Nabi SAW tidak menyisakan satupun pengikut Dajjal kecuali beliau membunuhnya. Jadi ini hikmah yang pertama, diturunkannya Nabi SAW untuk membuktikan kedustaan orang-orang Yahudi dan membalas perbuatan mereka. Yang kedua, untuk menyadarkan umat Nasrani yang berlebihan terhadap beliau. Oleh karenanya, telah kita sebutkan banyak hadis di pertemuan sebelumnya, tugas utama beliau adalah yaksirus salib, menghancurkan salib-salib, untuk membatilkan agama Nasrani, untuk menjelaskan kepada mereka agama Nasrani itu batil. Ini misi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan jumlah umat Nasrani hari ini luar biasa ya, 2 miliar lebih. Jadi misi beliau benar-benar misi besar. Beliau turun untuk menghancurkan salib-salib dan menyadarkan mereka, sehingga mereka pun beriman kepada beliau
Dan beliau hanya memberikan dua pilihan, beriman atau perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ana awla nas bi Isa bin Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Aku adalah orang yang paling berhak terhadap Isa putra Maryam, karena tidak ada antara aku dengannya seorang nabi. Artinya beliau ingin membantah umat Nasrani yang merasa berhak terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad SAW, aku lebih berhak terhadap beliau daripada kalian. Begitu pula kita umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Isa alaihissalam daripada orang-orang Nasrani. Karena hanya umat Islam hari ini yang benar-benar mengamalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran seorang hamba yang diutus kepada mereka yang mereka sebut Yesus putra Maria. Dan di dalam Al-Quran betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ajaran beliau. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat ke-72 dan 73. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Wa qala al-Masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih Isa putra Maryam itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah dakwah yang beliau serukan kepada mereka. Dan kelak di hari kiamat, beliau juga akan mengingatkan ini kepada umat Nasrani. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada beliau, idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berkata kelak pada hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang disembah selain Allah? Qala subhanak. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, maha suci engkau ya Allah. Artinya engkau tidak patut dipersekutukan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Bukan hakku untuk dituhankan atau disembah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang benar aku yang mengatakannya, tentu engkau sudah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya engkau yang maha tahu perkara gaib. Kemudian beliau menegaskan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ini dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada umat Nasrani. Tidak pernah sedikit pun beliau mengaku sebagai Tuhan yang patut untuk disembah. Dan ajaibnya jemaah sekalian, betapapun umat Nasrani dahulu telah merubah-rubah kitab Injil
Tapi mereka tidak berhasil menambahkan ucapan Yesus bahwa beliau adalah Tuhan atau ajakan untuk menyembah beliau. Ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yesus tidak pernah mengatakan kepada mereka beliau adalah Tuhan, tidak pula mengajak mereka menyembah beliau. Maka kita umat Islam yang paling berhak terhadap Nabi SAW. Kita yang lebih patut disebut pengikut Yesus karena kita yang mengamalkan ajaran beliau, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Lalu Nabi SAW menegaskan, wa innahu nazil, dan sungguh dia akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh, kalau kamu melihatnya maka kenalilah dia. Rajulan marbu'an ilal humrah wal bayad, dia adalah seorang yang berperawakan sedang, kulitnya antara merah dan putih, merah dan putih. Atau dalam riwayat yang lain sawo matang. Alaihi thawban mumassarani ka'anna ra'sahu yaqtur wa in lam yusibhu balal. Beliau menggunakan dua pakaian berwarna kuning, seakan-akan kepalanya mengalirkan air meskipun tidak tersentuh air. Fayadukku salib, maka beliau akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi. Salib dan babi keduanya adalah simbol Nasrani. Salib mereka sembah, babi mereka anggap sebagai makanan yang baik. Padahal jemaah sekalian, sebenarnya dahulu mereka tahu babi itu haram. Namun kata para pendeta halal, mereka pun menghalalkannya. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, ini termasuk kesyirikan mereka dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya bukan mereka ruku dan sujud kepada pendeta, bukan. Tapi sesuatu yang haram, namun kata pendeta halal, mereka pun ikut menghalalkan. Atau sesuatu yang halal, kata pendeta haram, mereka pun ikut mengharamkan. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud mereka menyembah pendeta. Ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Oleh karenanya Nabi SAW turun untuk menghancurkan salib dan membunuh babi. Wa yada'ul jizyah wa yada'u an-nasa ilal Islam, dan beliau menolak jizyah dan mengajak manusia kepada Islam. Artinya cuma ada dua pilihan, perang atau masuk Islam, masuk Islam atau perang. Kalau sekarang jika kita berjihad melawan orang-orang kafir, kita kasih mereka tiga pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam. Pilihan yang kedua membayar jizyah. Membayar jizyah itu artinya mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tunduk kepada kaum muslimin, dan di antara kewajiban mereka membayar jizyah. Tapi bersamaan dengan itu kaum muslimin juga punya kewajiban melindungi mereka. Nggak boleh dibunuh. Dan hikmahnya jemaah sekalian agar kita bisa mendakwahi mereka. Kalau bayar jizyah juga tidak mau, berarti pilihan yang ketiga
adalah perang. Ini zaman sekarang, dari sejak masa Nabi SAW. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam sudah turun, pilihannya cuma dua: masuk Islam atau perang. Nggak ada lagi yang diterima membayar jizyah. Terlebih lagi, harta ketika itu sudah tidak berarti. Sudah mau kiamat, harta sudah tidak berarti. Fayuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illa al-Islam. Maka Allah membinasakan di masa turunnya Nabi Isa alaihissalam itu seluruh agama kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihil masihad dajjal. Jadi seluruh agama selain Islam dikalahkan. Tidak seperti kondisi kita saat ini. Kita dalam keadaan lemah. Saudara-saudara kita di Palestina dijajah, dibantai sudah puluhan tahun lamanya. Kita nggak bisa menolong mereka. Tapi kelak di hari kiamat semuanya dikalahkan oleh umat Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihil masihad dajjal. Dan Allah membinasakan di masa turunnya Nabi Isa alaihissalam itu al-Masih ad-Dajjal. Dan beliau sendirilah yang akan membunuhnya. Kemudian pada akhirnya umat Islam dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena pemimpin umat Islam sebelumnya, Imam Mahdi, meninggal dunia. Lalu digantikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau menjadi pemimpin umat Islam, dunia dipenuhi dengan keadilan dan keamanan. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun aman. Kata Nabi SAW, "Wataqaul amanatu 'alal ardi." Terjadilah keamanan di muka bumi. Hatta yarta'al usud ma'al ibil. Sampai-sampai singa merumput bersama onta. Wan nimar ma'al bakar. Dan serigala bersama sapi. Wadhi'ab ma'al ghanam. Dan harimau bersama ular. Atau harimau bersama sapi dan serigala bersama kambing, sama-sama merumput. Wayal abu sibyan bil hayat, dan anak-anak mempermainkan ular-ular, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Betul-betul aman di masa itu. Fayamkuthu arba'ina sanah, beliau pun tinggal di bumi selama 40 tahun. Beliau menjadi penguasa kaum muslimin selama 40 tahun lamanya. Thumma yutawaffa, kemudian beliau wafat. Wa yusalli alaihil muslimun, dan kaum muslimin mensolatkannya. Dan Nabi SAW juga mengabarkan beliau akan berhaji dan berumrah. Walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryam bifajji rauha hajan au mu'tamiran au layathniyanahuma, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Isa putra Maryam akan berihram dari Fajj ar-Rauha untuk melakukan haji atau umroh atau kedua-duanya. Kemudian penulis rahimahullah menegaskan, Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini tidaklah membawa syariat yang baru, tidak pula syariat yang lama yang pernah diturunkan kepada beliau, tetapi beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semua manusia harus mengikuti syariat beliau sampai hari kiamat.
Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Dalam surat Al-A'raf ayat 158. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi ammatan. Dahulu seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya jemaah sekalian, termasuk kekufuran kalau ada orang yang merasa sudah tidak terikat lagi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagian kaum sufi, tarekat tasawuf. Mereka anggap kalau sudah menjadi wali berarti sudah lebih tinggi daripada Nabi, maka tidak lagi terikat dengan syariat Nabi. Maka ini adalah kufur berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Karena itu sama saja dengan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi Isa alaihissalam akan mengamalkan syariat yang baru, seperti mematahkan salib, membunuh babi, menolak jizyah? Maka jawabannya, itu bukanlah syariat baru khusus untuk beliau, tidak. Tapi itu bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya beliau sendiri yang mengabarkan. Apa tugas beliau? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adlan. Demi Allah, sungguh Isa putra Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil artinya penguasa yang menegakkan syariat. Itu makna hakim yang adil, penguasa yang menegakkan syariat. Jadi beliau bukan turun sebagai seorang nabi, tapi hakim yang adil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaksiranna salib, maka dia akan menghancurkan salib. Falayaksiranna as-salib walayaktulanna al-khinzir, dan dia akan membunuh babi. Walayada'anna al-jizyah, dan dia akan menolak jizyah. Nabi SAW mengabarkan tentang ini dalam hadis beliau, yang menunjukkan beliau membenarkan perbuatan Nabi Isa alaihissalam. Berarti itu syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat yang baru khusus untuk beliau, tidak. Tapi memang itu syariat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam hanya mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau juga sholat, berpuasa, zakat, haji dan umrah sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, penulis menyebutkan fatwa-fatwa Al-Lajnah Daimah, komite fatwa yang berkedudukan di negeri Al-Haramain, majelis ulamanya negeri Al-Haramain, yang sekarang diketuai oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Tetapi ketika beliau menyusun ini, ketuanya belum beliau. Ketuanya masih Syekh bin Baz. Berarti buku ini sudah mungkin cukup lama ditulis.
Ketuanya ketika itu masih Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini cukup banyak fatwa-fatwa yang disebutkan di sini. Saya akan ringkaskan insyaallah. Fatwa yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apakah Nabi SAW masih hidup atau sudah meninggal dunia? Apa dalilnya? Kalau beliau sudah meninggal dunia ataupun masih hidup, di mana beliau sekarang? Dalilnya apa? Jadi dua pertanyaan. Maka jawabannya, Nabi SAW masih hidup dan belum meninggal dunia. Beliau diangkat dalam keadaan hidup ke langit. Jadi beliau sekarang ada di langit dan masih hidup, belum meninggal dunia. Di antara dalilnya tadi sudah kita sebutkan juga, surat An-Nisa ayat 158 dan ayat sebelumnya 157. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, akan tetapi hanya diserupakan terhadap mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah tegaskan, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga dan keempat, jika Nabi SAW masih hidup, apakah akan turun pada akhir zaman menjadi hakim di tengah-tengah manusia dan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW? Dan apa kita membantah orang yang berkeyakinan bahwa Isa tidak akan turun pada akhir zaman serta tidak akan menjadi hakim di tengah-tengah manusia? Jawabannya, ya, dua-duanya benar. Bahwa Nabi SAW benar-benar akan turun di akhir zaman, dan kita harus membantah orang yang berkeyakinan sebaliknya bahwa beliau tidak akan turun di akhir zaman. Karena dalil-dalilnya sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan dari As-Sunnah hadisnya mutawatir, yang diriwayatkan dari banyak sahabat dan banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Jadi hadis-hadisnya tidak diragukan lagi, sangat banyak. Pertanyaan yang kelima, Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling mulia. Tapi kenapa bukan beliau yang diangkat ke langit? Begitu pula bukan beliau yang diturunkan ke bumi. Maka jawabannya adalah, diangkat ke langit dan diturunkan ke bumi itu bukan ukuran kemuliaan. Artinya bukan ukuran beliau lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu. Jadi diangkatnya Nabi Isa AS ke langit, kemudian beliau yang dipilih oleh Allah untuk turun ke bumi, itu karena ada hikmah. Tidaklah menunjukkan bahwa beliau lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan justru beliau diangkat ke langit kemudian diturunkan ke bumi di masa Nabi SAW, menunjukkan Nabi SAW lebih mulia daripada beliau. Kenapa? Karena di antara hikmah beliau diturunkan ke bumi karena beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pun mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau hanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita katakan beliau lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Dan ulama Islam tidak berbeda pendapat. Nabi yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia secara mutlak, nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Juga ulama berbeda pendapat, juga ulama sepakat di urutan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama tidak berbeda pendapat, sepakat. Kemudian ulama baru berbeda pendapat siapa urutan yang ketiga antara
Nuh, Musa atau Isa. Ada khilaf ulama dan tidak ada dalil tegas yang menunjukkannya. Tapi dalil-dalil tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat banyak. Pertanyaan yang berikutnya, yang keenam, mengapa Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih? Ada beberapa pendapat, dan pendapat yang paling kuat itu ada dua. Yang pertama, beliau Allah berikan mukjizat mengusap orang sakit sembuh. Karena Al-Masih artinya mengusap. Mukjizat beliau mengusap orang sakit sembuh. Cuma diusap saja, nggak perlu diobati. Yang kedua, beliau dinamakan Al-Masih karena beliau akan menjelajah bumi untuk berdakwah dan berjihad. Karena Al-Masih itu menyapu, maka beliau akan menyapu bumi ini, artinya akan mendatanginya untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun kehidupan beliau itu setelah beliau diturunkan. Ini dua pendapat yang paling kuat mengapa beliau disebut Al-Masih. Pertanyaan yang ketujuh, ini pertanyaan yang terakhir tentang akidah sekte Al-Qadianiyah, maksudnya Ahmadiyah. Mereka meyakini Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan ada kuburannya. Kenapa mereka berkeyakinan seperti itu jemaah sekalian? Karena mereka yakin Nabi mereka itulah Nabi Isa alaihissalam yang sudah mati dikubur. Maka di sini ada banyak dalil-dalil yang mereka sebutkan sampai 15 ayat dan semuanya diluruskan oleh para ulama di Lajnah Daimah. 16 ya, 16 ayat. Nanti antum bisa baca sendiri. 16 ayat mereka jadikan dalil Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan sudah dikuburkan. Yang pasti itu bukan dalil, cuma mereka cari-cari padahal bukan dalil. Mereka memahaminya dengan pemahaman mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama salaf. Ada 16 dalil mereka dan semuanya bukanlah dalil. Alhamdulillah jemaah sekalian, dengan ini selesai pembahasan ringkasan pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Nabi Isa turun ke bumi itu masa ini berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Lama. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Beliau akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Lama Pak. Allahu alam. Tidak disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana kehidupan Nabi Isa setelah membunuh Dajjal selama 40 tahun itu? Apakah beliau menikah atau punya anak? Wallahu alam, saya belum tahu menikah atau menikah dengan siapa, punya anak siapa. Doa atau amalan apa agar kita dan anak keturunan kita tetap istiqamah dalam agama Islam sampai akhir zaman? Doa yang terbaik,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang paling banyak beliau baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Juga termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan untuk dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Dan juga doa yang kita baca setiap sholat kita. Dan sayangnya banyak orang tidak menyadari ini doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini maksudnya permintaan. Ya Allah, tolonglah kami untuk beribadah kepadamu. Itu maknanya. Bukan sekedar pernyataan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak. Tapi maksudnya, ya Allah, tolonglah kami untuk beribadah kepadamu. Masih ada lanjutannya lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa minta istiqamah agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Bismillah. Bagaimana kondisi ahli bid'ah ketika Nabi Isa turun? Nabi SAW pernah mengabarkan tentang Khawarij. Beliau mengatakan, setiap mereka muncul akan ditumpas. Sampai 20 kali beliau bilang seperti itu. Lalu pada akhirnya beliau mengatakan, barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Ini bahaya bid'ah di dalam agama. Ahlul bid'ah termasuk banyak yang tertipu dengan Dajjal dan bergabung bersamanya. Sebelum turunnya Nabi SAW pun. Bagaimana nasib Nasrani dan Yahudi pada saat Nabi SAW turun? Yang banyak yang masuk Islam, yang tidak mau masuk Islam diperangi oleh beliau. Sebagaimana telah kita bahas tadi, tidak ada pilihan, cuma ada dua, masuk Islam atau perang. Tadi sudah disebutkan tentang Al-Masih putra Maryam. Bagaimana dengan Al-Masih Dajjal? Kenapa dia juga disebut Al-Masih? Ini juga ada dua pendapat ulama. Makna Al-Masih yang pertama artinya dia yang dihapus. Maksudnya satu matanya dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia disebut juga Al-Masih. Kalau Nabi SAW, beliau yang mengusap sehingga orang sembuh. Tapi Dajjal dia yang dihilangkan matanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia juga akan keliling dunia, sehingga seakan-akan dia menyapu bumi ini. Makanya dia juga disebut Al-Masih. Tapi dia adalah Masihud Dolalah, Masih kesesatan. Sedangkan Nabi SAW adalah Masihul Hidayah, Masihnya hidayah.
Doa untuk menghindari ketemu dengan Dajjal, betulkah membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan tidak boleh sekalipun ditinggalkan? Saya tidak mengetahui dalil sahih tentang ini. Yang sudah kita bahas, kalau ketemu Dajjal, bacakan surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Jadi kalau ketemu malah baca itu benteng kita dari gangguannya. Kalau ketemu, bukan kita nyari-nyari dia biar ketemu, jangan. Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Siapa yang mendengar Dajjal datang, hendaklah dia menjauh. Jangan sampai ketemu, karena banyak orang yang ketemu dia tadinya beriman, kemudian menjadi murtad. Nauzubillah. Tapi kalau ketemu, minta perlindungan kepada Allah, dan di antara bacaannya adalah surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Tapi para ulama juga mengingatkan, bukan sekedar baca, tapi kita paham maknanya dan kita amalkan apa yang terkandung di dalamnya berupa keimanan dan amal soleh. Apa benar teknologi akan hilang di akhir zaman, dan apa penyebab hilang? Jawabannya wallahu a'lam. Lihat aja sendiri nanti. Saya tidak tahu. Itu tidak terlalu penting kita bahas. Yang penting kita bahas adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dan orang yang selamat hanyalah yang mempersiapkan dirinya dengan iman dan amal soleh. Itu yang paling penting. Makanya ketika orang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi SAW tidak menjawab. Beliau balik nanya kepadanya, wa ma'adata laha, apa yang sudah kamu siapkan menghadapi kiamat? Lihat, Nabi SAW nggak menjawab ketika ditanya kapan kiamat. Kenapa beliau nggak menjawab? Karena beliau tidak tahu. Allah tidak memberikan ilmu tentang kapan hari kiamat. Jadi apa yang terjadi masa depan yang nggak ada ilmunya, nggak perlu kita bicarakan. Detail sampai seperti itu kita nggak tahu pasti. Nabi SAW malah balik nanya kepadanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah. Wahai Rasulullah, saya nggak punya amalan yang berarti, akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama yang engkau cintai. Artinya, kalau engkau benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan dibangkitkan bersama beliau. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabtah. Tidak ada sesuatu yang lebih kami senangi setelah nikmat hidayah Islam daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bersama yang kamu cintai. Artinya kamu akan dibangkitkan bersama siapa yang kamu cintai. Fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku berharap, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap aku akan dibangkitkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Jadi intinya adalah yang paling penting untuk kita persiapkan iman dan amal soleh. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajiannya. Jazakumullah khairan Ustaz, apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 29 Agustus diadakan oleh Ustaz Ahmad Bazir dengan tema Stop Membalas, lakukan ini yang berkelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan diperlukan dalam setiap menuntut ilmu saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.